Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Sangat gempar dan mengejutkan ya. Ternyata satu sisi Jokowi gagal untuk memenjarakan Roy Suryo, memenjarakan Rismon Siani dan Dr. Tifa. Mengapa mengatakan seperti itu? Karena kita lihat saja sampai sekarang ini masih belum masuk di persidangan. Tetapi sudah nampaknya ya isu-isu soal dugaan ijazah palsu ini nampaknya sudah hilang di telan bumi begitu. Yang paling mengejutkan di situ adalah Rismon ya. Ternyata Rismon ya kabarnya begitu kan ya mengajukan ya restoratif justice dalam dugaan ijazah palsu Jokowi ini. Dia mengatakan begini ya. Mengapa dia ada tujuan untuk mengajukan restoratif justice? Karena menemukan titik temu soal apa yang ia temukan ya secara forensik soal dugaan ijazah palsu ini sampai sekarang masih belum menemukan titik temu begitu kan. Jadi ini ngeri-ngeri sedap bos ya. Coba dalam perkara persidangan begitu kan ya, dalam perkara yang disampaikan kepada publik ijazah Jokowi itu begitu kan ya, yang disampaikan di situ adalah fotokopiannya. Dan inilah mungkin Rismon merasa ngapain sih masih memperjuangkan seperti ini. Mending restoratif justice aja, sudah muak, sudah bosan dengan hal-hal seperti ini. Jadi artinya apa? Artinya malas begitu kan. Rismon ini sudah malas untuk mengurus soal dugaan ijazah palsu karena yang ia temukan seperti ini. Nah, pertanyaannya sekarang kata Rismon, walaupun dirinya sudah mengajukan restoratif justice, bukan berarti ijazah Jokowi itu asli 100%. Karena mungkin sudah malas begitu kan ya, mungkin sudah malas. Jadi saya kira ini agak begitu mengejutkan. Coba kita tonton ya videonya ya, klarifikasinya seperti ini. Coba kita dengarkan dulu. Pertanyaan tadi yang mempertanyakan ada salah satu tersangka dari kasus dugaan ijazah palsu yang sedang kami tangani. Salah satu tersangka hari ini ada di Polda Metro Jaya. Sebelum itu saya mohon maaf, kami tadi saat rilis lupa mengucapkan terima kasih kepada jajaran, Pak izin pada teman-teman dari LPSK juga yang selama ini sudah berkolaborasi dan mendukung kami dalam proses pelaksanaan penyidikan yang kami lakukan. Terima kasih. Mudah-mudahan ke depan kolaborasi ini terus meningkat dan menjadi satu energi positif bagi para penyidik kami di lapangan, Pak. Terima kasih, Pak. Kami sampaikan rekan-rekan sekalian, tadi dipertanyakan. Nah, itulah tadi begitu kan. Dia bercerita begitu, ada salah satu orang tersangka soal dugaan ijazah palsu ini begitu kan ya, namanya Rismon Siani, perkabarnya mengajukan restoratif justice ya, melakukan perdamaian yang ada. Mengapa Rismon mengatakan seperti ini? Ternyata begitu, kalau kita telusuri ternyata Rismon ini sudah sudah malas mau mengurusi hal-hal seperti ini. Karena kenapa? Karena kita lihat saja tidak menemukan ujungnya, tidak menemukan titik temu begitu. Ini kan pada akhirnya kan ngeri-ngeri sedap bos ya. Kenapa kok tidak menemukan titik temu? Kan orang pasti muncul spekulasi-spekulasi yang ada begitu kan. Artinya saya memandang bahwa Rismon ya tetap ya mempertahankan bahwa dugaan ijazah palsu ini tetap mempertahankan itu begitu kan ya. Saya kira apa yang kemudian disampaikan Rismon ini langkah yang tepat rasanya begitu kan, daripada berbelit-belit sana sini, mending pengajuan restoratif justice begitu. Ini Rismon Siani ajukan restoratif justice di kasus dugaan ijazah Jokowi. Ia klaim ada temuan baru. Temuan baru gimana bang? Apakah temuannya sudah berpotensi berbeda dengan kesimpulan sebelumnya yang dituliskan dalam buku Jokowi white paper, atau bagaimana begitu kan? Kalau ini berbeda maka jelas bukunya sudah dijual belikan kemana-mana begitu kan ya. Jadi saya kira apakah ini ada pendapat baru atau tidak begitu. Jadi ada hal-hal yang kemudian semakin
menemukan menemukan jalannya sendiri begitu. Apakah sudah mengikuti rekam jejak Egy Sujana atau bagaimana? Coba kita dengarkan lagi begitu kan ya, dengan apa yang kemudian disampaikan oleh oleh Rismond begitu kan ya. Coba dengarkan seperti ini. Sekarang sudah tanggal berapa hari ini? Tanggal 11 ya, saya ingat tanggal 11 Maret. Tinggal berapa hari lagi itu genap 1 tahun. Artinya 1 lebaran sudah mau dilewati. Nah, oleh sebab itu kami bolak-balik ke Polda ini untuk kepastian itu. Jadi untuk kepastian dari status hukum dari Rismond, Roy dan Tifa. Kalaupun yang berdua tidak hadir hari ini, karena tetap tergabung dalam RRT ya. Jadi kalau kami bicara RRT ya, khususnya ada hari ini adalah Rismond Hasyola Chanipar. Mungkin rekan yang dua, mungkin ada acara yang lain. Tapi artinya kami tetap berbicara atas nama RRT. Saya pikir itu ya rekan-rekan ya yang perlu ditunggu berita yang terupdate hari ini tanggal 11 Maret tahun 2026, kepentingan yang ada di sini. Nah, jika ada pertanyaan dari rekan-rekan sekalian, boleh, tapi mungkin sedikit statement dari rekan yang ditunggu-tunggu. Silakan. Ingin mengupdate karena penelitian itu bersifat ongoing dan tidak final, maka saya mengupdate ya hal-hal yang sangat vital dan penting ya kepada penyidik terkait dengan temuan-temuan saya yang baru. Jadi perlu diketahui bahwa RRT ini disatukan dalam sebuah simbol RRT, tetapi di dalam kerja-kerja penelitian itu kami berbeda dan independen. Saya tidak dipengaruhi oleh Pak Roy Suryo maupun tidak dipengaruhi oleh Bu Tifa. Oleh karena itu temuan-temuan baru saya terkait dengan 3 variabel, yaitu dalam pengolahan citra digital, translasi, rotasi maupun pencahayaan, itu ada temuan-temuan baru. Nah, itu saya ungkapkan kepada penyidik gitu ya. Nah, nanti proses ke depannya bagaimana, tetapi sebagai peneliti kita harus berdasarkan bukan suka atau tidak suka, benci atau tidak benci, berteman atau tidak berteman, tetapi berdasarkan temuan-temuan kita yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dan temuan-temuan itu bersifat ongoing. Nah, saya sampaikan temuan akhir saya kepada penyidik. Nah, apapun pertimbangan penyidik terkait temuan saya itu, nanti ya biarkan proses lebih lanjut begitu. Jadi oleh karena itu, ya temuan-temuan saya itu akan saya pertanggungjawabkan di depan publik. Dan sekali lagi, ini bukan masalah suka atau tidak suka, benci atau tidak benci. Ini adalah tentang kerja ilmiah. Dan seorang peneliti atau pekerja ilmiah itu harus berdasarkan temuannya, bukan karena karena saya tidak suka sama situ gitu. Jadi karena sifatnya yang ongoing dan terus berkelanjutan, maka saya laporkan kepada penyidik, inilah temuan saya. Itu. Nah, temuan saya bisa jadi berkebalikan dengan simpulan-simpulan yang saya sebut dalam Jokowi's White Paper. Gitu, Bang. Nah, itulah tadi begitu kan ya, apa yang kemudian disampaikan oleh Rismond begitu. Nampaknya apakah ini sudah ada temuan baru begitu kan ya dari Rismond itu sendiri begitu kan ya. Karena kita lihat saja ya, dengan pernyataan-pernyataan Rismond sebelumnya itu menyimpulkan bahwa 99,9% dengan Roy Suryo mengatakan bahwa dugaan ijazah palsu Jokowi ini begitu kan ya sangat menguat begitu. Nah, Rismond ya sekarang ini menyampaikan ya saat berada di Polda Metro Jaya, karena ini sudah waktunya lapor begitu kan ya terhadap Kapolda begitu kan ya. Dia tidak membiarkan secara rinci ya isi temuan-temuan baru yang ada. Dia hanya menjelaskan bahwa temuan itu berkaitan dengan analisis ya pengolahan citra digital yang mencukup 3 variabel utama, yakni translasi, rotasi, dan pencahayaannya. Nah, temuan dari Rismond kabarnya mengatakan bahwa berkebalikan dengan simpulan-simpulan yang disebutkan oleh Jokowi's White Paper begitu. Ada apa ini? Kan bukunya sudah dijual begitu. Sudah dijual kemana-mana begitu kan. Nah, menurut Rismond, kemungkinan perubahan kesimpulan tersebut murni dipengaruhi perkembangan penelitian yang masih berjalan. Ia juga menegaskan bahwa penelitian dilakukan secara independen dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain, termasuk Roy Suryo maupun Tifa Tiazuma. Jadi
dia nampaknya sudah berbeda jalan ya dengan Roy Suryo begitu kan ya, karena kita tahu bahwa pengajuan restoratif justice itu kan melakukan perdamaian begitu kan. Artinya apakah Jokowi dengan Rismon begitu sudah sepakat damai atau bagaimana? Ini sangat menggemparkan sekali begitu. Pada akhirnya Rismon dengan kawan-kawan ini ditinggal. Ini kan ngeri-ngeri sedap, Bos, ya. Pada akhirnya ya inkonsistensi. Kenapa? Karena dalam beberapa bukunya yang saya baca juga begitu, masalah soal Jokowi ya, temuan-temuan dari Rismon dan sebagainya begitu, itu banyak sekali begitu kan. Justru ini yang diteliti oleh Roy Suryo, oleh Rismon dan sebagainya begitu. Ini menandakan ada apa di balik ini semua? Orang kan pasti berpikir seperti itu begitu. Dia juga menegaskan penelitian dilakukan secara independen dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain. Selain itu juga mengklaim bahwa penelitian bersifat objektif dan tidak dilandasi sentimen pribadi. Nah, di tengah perkembangan kasus yang menjerat Rismon juga mengajukan permohonan penyelesaian perkara melalui mekanisme restoratif justice kepada penyidik. Bahkan dia mengatakan bahwa begitu kan ya, 8 orang yang sudah jadi tersangka begitu kan, dia mengatakan begini. Jadi beberapa hari yang lalu RHS ya ini bersama pengacaranya menyampaikan permohonan fasilitas restoratif justice kepada penyidik dan kami sedang melakukan upaya untuk memfasilitasi permohonan itu. Nah, salah satu yang kemudian menjadi berbeda dengan Roy Suryo, dia mengajukan restoratif justice. Walaupun ini berbeda dengan Egy Sujana, di mana Egy Sujana melakukan atau pengajuan restoratif justice tapi bertemu dengan Jokowi. Tapi kalau Rismon ini begitu kan, yang pengajuan restoratif justice tapi tidak mau bertemu dengan Jokowi. Nampaknya Rismon sudah mentok di situ begitu kan. Ya, artinya temuan-temuan yang di situ masalah soal penelitian sebenarnya. Ya, masalah penelitian yang ada begitu, masalah metode begitu yang disampaikan oleh Rismon tadi begitu kan. Tapi ini menunjukkan bahwa banyak orang yang justru mengatakan, wah, kalau Rismon sudah berbeda jalan, ini bagaimana begitu kan ya dengan dengan situasi dan kondisinya begitu. Karena kita lihat saja Rismon ini apakah mau ditinggal atau tidak begitu kan ya. Coba kita dengarkan kembali begitu apa yang disampaikan oleh Rismon seperti ini. Apapun risikonya, saya katakan bahwa dalam hal ini saya menemukan tidak ada keraguan dalam authenticity dari dokumen ijazah yang diupload oleh saudara Dian Sandi Utama. Saya sudah ceritakan, saya sudah jelaskan kepada penyidik di Polda Metro Jaya bahwa apa yang saya lakukan murni ilmiah tanpa motivasi politik, tanpa motivasi apapun, murni hanya karena rasa ingin tahu saya sebagai peneliti di bidang digital image processing pada awal tahun 2025. Oleh karena itu, ya, kepada saudara sebangsa dan setanah air, ya, saya hanya apapun yang kalian nyatakan kepada saya itu tidak lebih penting daripada objektivitas penelitian yang telah saya buktikan, bahkan dengan puluhan metode untuk membuktikan ada tidaknya emboss di sana. Jadi ini sudah berbeda jalan begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya mungkin suatu saat nanti mungkin sudah mengakui bahwa ijazah ijazah Jokowi itu memang asli begitu kan ya. Dari dulu temuan-temuannya ini kan juga meragukan begitu. Saya sudah sering mengatakan bahwa temuan dari Roy Suryo, temuan dari Rismon Sianiper begitu, selama masih belum masuk di pengadilan begitu kan, apakah itu asli atau tidak? Karena ini hasil temuan begitu kan ya, bisa saja salah atau benar. Dan ternyata hasil yang kemudian disampaikan oleh Rismon Sianiper ini mengejutkan begitu kan. Nampaknya yang ditulis dengan yang ada selama ini, apakah metodenya yang salah atau temuannya yang salah? Bagaimana hasil dari forensiknya begitu kan? Kan orang justru mentertawakan ini begitu. Ini kan ngeri-ngeri sedap, Bos. Ya. Coba kita dengarkan lagi. Saya buktikan
dengan puluhan metode, ada watermark di sana. Dengan efek pencahayaan, saya buktikan, saya rekonstruksi bahwa lintasan stempel atau warna tertentu akibat efek geometri maupun pencahayaan itu bisa hilang dan tidak terdeteksi ataupun menjadi samar. Itu sudah saya rekonstruksi. Jadi step penelitian, apapun hasilnya, kita tidak boleh berdasarkan suka atau tidak suka, berdasarkan bias, berdasarkan disukai atau tidak disukai. Tetapi saya hanya berpegang pada itu. Oleh karena itu, sekali lagi dan selalu saya nyatakan kepada penyidik juga, penelitian itu unbiased, ongoing, progresif. Jika ada temuan-temuan baru, maka kita harus secara jujur menyatakan bahwa itulah yang kita temukan. Ya, bagi teman-teman ya yang menyaksikan, terutama Pak Roy Suryo, saya secara terbuka bisa mendemonstrasikan kepada Pak Roy Suryo bahwa memang begini hasil rekonstruksi saya. Kita hanya berjalan sesuai dengan kebenaran ilmiah. Nah, itulah tadi begitu kan apa yang disampaikan oleh Rismond begitu kan ya. Tapi ini begitu mengejutkan sekali begitu dengan hasil temuan terbaru soal metodenya begitu. Dia mengatakan hasil penelitian yang ada begitu tidak boleh berpihak kepada siapapun. Tapi kalau awal memang jelas Rismond sudah berpihak kepada Roy Suryo dan kawan-kawannya begitu kan. Tapi sekarang kenapa kok memberikan rekonstruksi yang berbeda begitu? Ada apa di balik ini semua? Apakah jangan-jangan takut masuk penjara juga? Ini kan ngeri-ngeri sedap, bos. Akhirnya malu sendiri kan kalau sudah begitu. Tidak mempertahankan hasil dari apa yang kemudian dilakukan oleh penelitiannya. Buku-bukunya sudah dijual begitu kan ya. Tapi kenapa sekarang sudah mengakui begitu mengejutkan begitu kan? Ya, ada apa di balik ini semua? Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.